Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Abdul Aziz Terapis. Untuk kali ini saya akan memberikan informasi tentang pengobatan yaitu bekam dan alfastu. Apa manfaatnya dan apa juga perbedaan antara bekam dan alfastu. Ya, sebelum saya memberikan informasinya, jangan lupa untuk subscribe buat rekan-rekan semuanya. Dan juga kalau video ini bermanfaat, like, sebarkan, dan kasih komentar-komentar yang positif di bawah video ini. Dan juga untuk rekan-rekan yang ingin merasakan bekam, datang saja ke klinik pijat Harapan Sehat. Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi saya langsung di nomor 0823 15 11 6960. Ya, selamat mendengarkan. Tibun Nabawi, Ibnul Qayyim, hal 79-82. Bab, manfaat bekam dan al-fasdu. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Adapun manfaat bekam diantaranya adalah membersihkan permukaan tubuh secara lebih baik daripada al-fasdu. Al-fasdu lebih baik untuk membersihkan bagian tubuh yang lebih dalam. Sementara bekam mengeluarkan darah kotor dari bawah kulit. Penulis menegaskan bahwa bekam dan al-fasdu keduanya berbeda aplikasinya pada setiap zaman, tempat, umur dan kondisi badan. Negeri yang panas, suhu yang panas, waktu yang panas, yang mana kondisi orangnya sangat panas, maka bekam lebih baik daripada al-fasdu. Karena darah mereka panas, meluap dan mengalir ke atas tubuh bagian bawah kulit, sehingga proses bekam dalam mengeluarkan darah kotor tidak bisa dikeluarkan dengan al-fasdu. Oleh karena itu bekam lebih berkhasiat pada anak-anak dibandingkan al-fasdu, demikian juga bagi mereka yang tidak tahan menjalani al-fasdu. Kalangan tabib juga menegaskan bahwa di negeri-negeri panas, bekam lebih bermanfaat daripada al-fasdu. Namun disarankan untuk melakukannya di pertengahan bulan atau sesudah pertengahan bulan. Secara umum, pada tanggal 1/4 akhir tiap bulannya, itulah yang terbaik. Karena pada awal bulan, darah belum bergejolak dan belum meningkat. Dan pada akhir bulan, darah sudah tenang kembali. Dan di pertengahan bulan atau setelahnya beberapa hari, darah berada pada puncaknya. Penulis Al-Qanun berkata, dianjurkan bekam bukan pada awal bulan, karena komposisi unsur-unsur darah belum bergejolak pada saat itu, juga bukan pada akhir bulan, karena pergolakan darah sudah berhenti. Tetapi yang benar adalah di pertengahan bulan, ketika komposisi unsur-unsur darah dan frekuensinya meningkat tajam, sesuai dengan memuncaknya cahaya bulan. Tibun Nabawi, Ibnul Qayyim, hal 79-82. Bab, manfaat bekam dan al-fasdu. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Adapun manfaat bekam diantaranya adalah membersihkan permukaan tubuh secara lebih baik daripada al-fasdu. Al-fasdu lebih baik untuk membersihkan bagian tubuh yang lebih dalam. Sementara bekam mengeluarkan darah kotor dari bawah kulit. Penulis menegaskan bahwa bekam dan al-fasdu keduanya berbeda aplikasinya pada setiap zaman, tempat, umur dan kondisi badan. Negeri yang panas, suhu yang panas, waktu yang panas, yang mana kondisi orangnya sangat panas, maka bekam lebih baik daripada al-fasdu. Karena darah mereka panas, meluap dan mengalir ke atas tubuh bagian bawah kulit, sehingga proses bekam dalam mengeluarkan darah kotor tidak bisa dikeluarkan dengan al-fasdu. Oleh karena itu bekam lebih berkhasiat pada anak-anak dibandingkan al-fasdu, demikian juga bagi mereka yang tidak tahan menjalani al-fasdu. Kalangan tabib juga menegaskan bahwa di negeri-negeri panas, bekam lebih bermanfaat daripada al-fasdu. Namun disarankan untuk melakukannya di pertengahan bulan atau sesudah pertengahan bulan. Secara umum, pada tanggal 1/4 akhir tiap bulannya, itulah yang terbaik. Karena pada awal bulan, darah belum bergejolak dan belum meningkat. Dan pada akhir bulan, darah sudah tenang kembali. Dan di pertengahan bulan atau setelahnya beberapa hari, darah berada pada puncaknya. Penulis Al-Qanun berkata, dianjurkan bekam bukan pada awal bulan,
karena komposisi unsur-unsur darah belum bergejolak pada saat itu, juga bukan pada akhir bulan, karena pergolakan darah sudah berhenti. Tetapi yang benar adalah di pertengahan bulan, ketika komposisi unsur-unsur darah dan frekuensinya meningkat tajam, sesuai dengan memuncaknya cahaya bulan. 30:09 jam 11 kurang 28 pagi, Mansur, istilah plebotomi berasal dari bahasa Yunani. Plebo, pembuluh. Tomia, melubangi. Fungsinya untuk mengeluarkan darah. Cara plebotomi ada 3. 1. Skin puncture, lewat tusukan di kulit. 2. Venipuncture, lewat tusukan pembuluh vena. 3. Dan lewat tusukan pembuluh nadi atau arteri. Al-Feshdu adalah teknik mengeluarkan darah dari dalam tubuh lewat cara sayatan atau tusukan melalui pembuluh vena. 30:09 jam 11 kurang 28 pagi, Mansur, syarat-syarat Al-Feshdu. 1. Tidak boleh dilakukan pada anak kecil, kecuali dalam keadaan darurat dan harus seizin kedua orang tuanya atau walinya. 2. Tidak boleh juga dilakukan pada orang yang sudah tua renta, juga pada budak kecuali seizin majikannya. 3. Jika urat venanya cukup tipis, maka dilakukan Feshdu dengan cara memanjang arah membujur vertikal. 4. Jika Al-Feshdu dilakukan pada anak kecil atau orang kurang waras gila, maka Feshdu harus dilakukan tidak terlalu lebar, goresan kecil. 5. Jika Al-Fashdu dilakukan pada urat kepala, dahi, belakang telinga atau bawah lidah, maka leher harus diikat dengan sapu tangan sehingga darah tertahan. Perlu diketahui bahwa Al-Feshdu di bawah lidah dan mata itu sangat rawan sekali sehingga harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. 6. Dianjurkan untuk mengikat tali pada paha pada saat hendak melakukan Al-Feshdu pada lutut. 7. Untuk urat pinggang, sciatica, dilakukan Al-Feshdu melalui sendi pinggul dan dilakukan secara memanjang. 8. Sebelum melakukan Al-Feshdu, diharuskan membersihkan mengosongkan perut atau dengan pencahar enerma pencahar lewat dubur, ringan. 9. Al-Feshdu harus dilakukan di awal siang, saat di mana kondisi tubuh sedang kuat-kuatnya dan panas sedang mereda. 10. Tidak boleh dilakukan pada orang yang lambung dan liver dalam kondisi lemah, orang yang sangat kurus dan lemah. 11. Jumlah urat-urat yang biasa di Feshdu pada tubuh seseorang terdapat 33 urat vena, yang diantaranya terdapat di kedua tangan, kedua kaki dan yang lainnya. Manfaat dan tempat-tempat yang biasa dilakukan Al-Feshdu. 1. Pada urat al-akhal vena di tengah hasta tempat disuntik medial arm vein, vena cubiti mediana, bermanfaat bagi penyakit otot leher dan tulang rusuk bagian bawah dekat perut. 2. Pada urat al-kiifal di atas hasta, maka sangat bermanfaat bagi orang yang mimisan. 3. Pada urat vena basilik pembuluh vena sambungan dari vena cubiti mediana, di bawahnya terdapat al-akhal sangat bermanfaat bagi limpa atau liver. 4. Pada urat vena basilik bagian dalam sangat bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit paru-paru dan sesak nafas. 5. Pada urat dahi sangat bermanfaat untuk sakit kepala, khususnya sakit bagian belakang kepalanya. Juga bermanfaat untuk pusing atau penyakit mata. 6. Pada urat pelipis sangat bermanfaat bagi jerawat dan penyakit borok pada kepala dan sakit migrain. 7. Di bawah lidah sangat bermanfaat bagi kulit kepala. 8. Pada urat yang terletak pada sudut kelopak mata luat dekat pelipis dilakukan karena sakit mata yang disebabkan oleh gatal-gatal dan radang mata. 9. Pada urat telinga sangat bermanfaat bagi sakit mata dan luka bakar yang terdapat di kedua pipi, juga sariawan di bibir, gatal-gatal, bintik-bintik, jerawat di hidung komedo. 10. Al-Fashdu di bawah lidah bermanfaat bagi sakit tenggorokan jika berlangsung lama. 11. Al-Fashdu di tengkuk bermanfaat bagi rasa sakit di kepala dan juga dari sumbatan yang terjadi karena banyaknya darah yang menggumpal. 12. Al-Feshdu pada urat kedua kaki dan urat di bagian dalam lutut bermanfaat bagi rasa sakit ginjal dan juga peradangannya. 13. Al-Fashdu pada urat vena sepanjang sendi pinggul bermanfaat bagi sakit kedua pangkal paha. Sedangkan Al-Fashdu di urat-urat kedua punggung telapak kaki bermanfaat bagi sakit, irkun nasa penyakit pegal pada pinggang, sciatica. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, mengenai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap penyakit itu pasti ada obatnya, sebagai upaya untuk memperkuat jiwa orang yang sakit sekaligus dokter yang menanganinya. Beliau memerintahkan untuk menyelidiki, serta mencari obat tertentu.
Sebab, orang yang sakit jika menyadari adanya obat yang dapat menghilangkan penyakit yang dideritanya itu, maka hatinya akan menggantungkan harapan pada kesembuhan dan sirnalah api keputusasaan. Hingga akhirnya terbuka baginya pintu harapan. Jika jiwanya kuat, maka bangkitlah pula semangat instingnya, dan itulah yang menjadi sebab munculnya roh, jiwa hewani, nabati, dan alami. Jika roh, jiwa telah menguat, maka menguat pula seluruh kekuatan yang menyangganya sehingga berhasil menundukkan dan mengusir penyakit. Demikian juga dengan dokter jika dia mengetahui bahwa penyakit tersebut ada obatnya, maka menguatlah semangatnya untuk mencari dan mendapatkan obat itu. Penyakit badan itu sama dengan penyakit hati. Allah tidaklah membuat penyakit bagi hati, melainkan pasti dia buatkan penyembuh sebagai lawannya. Oleh karena itu, jika pasien sakit itu mengetahui obat tersebut lalu ia menggunakan obat tersebut dan tepat dengan penyakit hati yang dideritanya, maka dengan izin Allah dia akan sembuh. Za'adul Ma'ad 4:17. Walahul Musta'an. Diketik ulang dari buku, Bekam, Cara Pengobatan Menurut Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, P. Disingkat oleh WhatsApp. 30.09 jam 11:28 pagi, Mansur, perbedaan Fesdu dan donor darah. Sebelum membahas perbedaan Fesdu dan donor darah, kita harus tahu persamaannya dulu. Fesdu dan donor darah sama-sama terms tindakan flebotomi, menyobek, membelah pembuluh darah vena, bukan fleboktomi, memotong pembuluh darah vena. Tujuannya sama-sama mengeluarkan darah. Apa itu asteris vena? Asteris. Dalam tubuh kita darah bertugas sebagai alat angkut, alat transportasi oksigen, karbon dioksida, nutrisi, sampah-sampah pengolahan nutrisi, sampah metabolisme kuman, virus del. Darah beredar ke seluruh tubuh dalam suatu pipa yang disebut pembuluh darah. Berdasarkan jenis muatannya pembuluh darah ada dua macam, pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Arteri berisi nutrisi dan oksigen yang diperlukan oleh sel-sel tubuh melaksanakan tugasnya. Makanya darah yang ada dalam arteri disebut darah bersih. Vena berisi karbon dioksida, sampah metabolisme dan unsur-unsur lain yang harus dibuang dari tubuh. Makanya darah yang ada dalam vena disebut darah kotor. Fesdu dan donor darah sama-sama dilakukan pembuluh darah vena CG darah yang diambil, dibuang sama-sama darah kotor. Fesdu dikenal sejak zaman kedokteran kuno. Sudah berabad-berabad tahil. Sedangkan donor darah baru dikenal setelah ada kedokteran modern. Darah yang keluar lewat Fesdu harus dibuang karena begitu keluar darahnya is kontak dengan udara CG darah TSB TDK steril dan membeku, menggumpal. Darah donor keluar dokter tubuh TP langsung masuk kantong khusus yang steril dan berisi larutan pengencer darah CG darahnya TDK beku dan bisa diproses utek keperluan lain. Darah utek donor cuma diambil dokter vena yang ada di siku bagian dalam. Sedangkan Fesdu bisa diambil di vena-vena tertentu berdasarkan keluhan dan diagnosa praktisi. Jumlah darah yang diambil utek donor minimal 250 ml, max 350 ml sedangkan jumlah darah Fesdu tergantung kebutuhan sampai pasien merasa keluhannya hilang. Kadang cukup 10 ml se-TP kadang sampai 400 ml. Pelaksanaan donor bisa pagi siang malam asal pendonor memenuhi syarat kesehatan setelah dicek tensi, HB, kekentalan darah, cukup tidur del. Pelaksanaan Fesdu saat ada keluhan. Dalam kondisi tertentu kita TDK perlu melihat waktu pagi siang atau malam untuk menyelamatkan jiwa pasien. Jarak waktu donor darah ke waktu donor darah berikutnya disesuaikan dengan umur, maksimum, sel darah merah yaitu sekitar 120 jam atau 4 bulan. Jarak waktu Fesdu degen waktu Fesdu berikutnya tergantung keluhan pasien klien karena umur sel darah merah bisa mengalami prematur aging jika muatan sampahnya metabolismenya terlalu banyak melebihi batas normal. Demikian Dr. C. Wallahu alam. 30.09 jam 11:28 pagi, Mansur, persamaan, proses mengeluarkan darah. Perbedaan, Al-Fesdu berfungsi memperbaiki fungsi tubuh dengan mengacu pada titik-titik tertentu. Salah satu contohnya terdapat titik Fesdu di bawah lidah tetapi plebotomi tidak dan masih terdapat sejuta perbedaan lagi pada titik-titiknya. 30.09 jam 11:28 pagi, Mansur, asteris Al-Fesdu dan fungsi hati asteris. Organ hati atau yang lebih dikenal dengan liver merupakan organ yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup manusia. Tanpa hati, manusia tidak akan bertahan hidup. Fungsi hati sangat penting untuk mendukung aktivitas organ-organ tubuh lainnya.
Dengan demikian, apabila hati berhenti berfungsi, maka organ lain juga akan terkena dampaknya. Hati adalah salah satu organ kelenjar terbesar yang berada perut sebelah kanan atas. Beratnya sekitar 3 kg, berwarna coklat kemerahan dan terasa kenyal saat disentuh. Namun kita tidak akan bisa menyentuh hati karena dilindungi oleh tulang rusuk, kecuali ketika hati membesar abnormal. Hati memiliki dua bagian besar, disebut lobus kanan dan kiri. Di bagian bawahnya terdapat kandung empedu untuk menampung cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Dari kantung empedu, cairan empedu disalurkan ke usus 12 jari untuk mencerna lemak dalam makanan. Jadi, bersama dengan usus halus dan pankreas, fungsi hati dan organ-organ tersebut bekerja sama untuk mencerna, menyerap, dan mengolah makanan. Fungsi hati adalah menyaring darah yang berasal dari saluran pencernaan, sebelum membawanya ke bagian tubuh lainnya. Darah dari saluran cerna tersebut membawa zat nutrisi, obat-obatan, atau racun sekalipun. Tugas hati adalah memilih dan memilah, memproses, menyimpan ataupun mendetoksifikasi sebelum zat-zat dalam darah tersebut disalurkan ke seluruh tubuh. Hati juga berfungsi mengatur kadar kimia paling banyak dalam darah dan mengeluarkan produk yang disebut empedu. Empedu membantu memecah lemak, mempersiapkannya untuk pencernaan dan penyerapan lebih lanjut. Fungsi hati yang paling utama bagi tubuh. Menyiapkan zat nutrisi untuk dapat digunakan bagi tubuh. Memproduksi empedu, guna membantu membawa limbah metabolisme dan memecah lemak di dalam usus halus saat pencernaan berlangsung. Memproduksi protein tertentu untuk plasma darah, seperti albumin, globulin, protrombin, DEL. Menyimpan dan melepaskan glukosa sesuai kebutuhan. Menyimpan vitamin larut lemak vitamin A, D, E, K, vitamin B12, dan mineral. Menyimpan dan menyediakan zat besi sebagai bahan baku hemoglobin darah. Menyimpan hematin yang digunakan untuk menyempurnakan sel darah merah yang baru. Mengontrol kadar asam amino dalam tubuh. Jika kelebihan asam amino, maka hati akan menyimpannya. Mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, protein, dan zat lain. Mengubah amonia berbahaya ke dalam urea. Urea adalah salah satu zat hasil perombakan asam amino yang diekskresikan dalam bentuk urin. Memetabolisme obat dalam darah menjadi bentuk yang lebih mudah bagi tubuh untuk menggunakannya. Membersihkan darah dari obat dan zat berbahaya lainnya, detoksifikasi. Mengatur pembekuan darah. Mempertahankan suhu tubuh tetap stabil dengan menaikkan suhu darah yang mengalir melalui hati. Mencegah infeksi dengan menghasilkan faktor kekebalan tubuh dan mengeluarkan bakteri dari aliran darah. Membersihkan bilirubin, jika terjadi penumpukan bilirubin, kulit dan mata menjadi kuning. Mengendalikan sirkulasi hormon. Menghasilkan protrombin dan fibrinogen yang berguna dalam proses pembekuan darah. Menghasilkan zat imun atau antibodi sebagai kekebalan tubuh. Bila hati telah mengurai zat berbahaya toksin, maka zat tersebut dikeluarkan ke dalam empedu atau darah. Selanjutnya, produk sampingan empedu memasuki usus dan akhirnya keluar dari tubuh dalam bentuk kotoran. Sedangkan, produk sampingan darah disaring oleh ginjal dan keluar dari tubuh dalam bentuk urin. Bagi organ hati yang berfungsi secara baik dan normal maka tubuh secara keseluruhan akan mendapatkan manfaatnya dan berfungsi baik juga. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Garis bawah asteris, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati, jantung asteris garis bawah, hari. Bukhari nomor 52 dan Muslim no. 1599. Oleh karena itu, menjaga kesehatan hati, secara lahir batin, sangatlah penting. Bila organ hati terlalu berat terbebani, biasanya akan timbul penyakit-penyakit. Untuk meringankan beban organ hati ini, secara lahiriah dapat diterapkan ikhtiar terapi al-Fashdu di samping menjaga pola makan dan pola hidup demi tercapainya sehat lahir dan batin. 30.09 jam 11:28 pagi, Mansur, pengobatan sunnah yang terlupakan. Pengertian al-Fashdu. Al-Fashdu menurut bahasa adalah mengeluarkan darah dari kulit. Kamus Munawir, hal. 1058.
Terapi Al-Feshdu menurut istilah adalah pengobatan yang dilakukan dengan cara mengeluarkan darah dari pembuluh darah vena, venesection, yang di dalamnya terdapat sumbatan-sumbatan yang merugikan tubuh, dengan cara mengikat dan membuat bukaan kecil pada kulit sehingga darah dalam pembuluh darah vena terdorong keluar. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Khoiro matada waitum bihil hijamatu wal feshdu, sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah hijamah dan feshdu, hari. Bukhari. Cara kerja al-feshdu. Cara kerja al-feshdu hampir sama dengan bekam yang mana keduanya mengeluarkan sumbatan-sumbatan dan darah kotor toksin, racun tubuh. Perbedaannya, al-feshdu mengeluarkan sumbatan dan racun tubuh melalui pembuluh darah vena pembuluh darah besar. Sedangkan bekam mengeluarkan sumbatan dan racun tubuh melalui pembuluh darah kapiler, saluran darah kecil, di lapisan kulit. Manfaat Al-Feshdu. Al-Feshdu sangat efektif untuk mengurangi kadar kolesterol, asam urat, gula darah, darah tinggi, dan materi lain yang berbahaya bercampur bersama darah yang ada di dalam pembuluh darah. Kitab Tibun Nabawi. Ibnul Qayyim, Hal. 79-82. Bab, Manfaat Bekam dan Al-Fashdu. Tanda hubung 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 tanda hubung. Adapun manfaat bekam diantaranya adalah membersihkan permukaan tubuh secara lebih baik daripada al-feshdu. Al-feshdu lebih baik untuk membersihkan bagian tubuh yang lebih dalam. Sementara bekam mengeluarkan darah kotor dari bawah kulit. Penulis menegaskan bahwa bekam dan al-feshdu keduanya berbeza aplikasinya pada setiap zaman, tempat, umur dan kondisi badan. Negeri yang panas, suhu yang panas, waktu yang panas, yang mana kondisi orangnya sangat panas, maka bekam lebih baik daripada al-feshdu. Ini adalah karena darah mereka panas, meluap dan mengalir ke atas tubuh bahagian bawah kulit, sehingga proses bekam dalam mengeluarkan darah kotor tidak dapat dikeluarkan dengan al-feshdu. Oleh karena itu bekam lebih berkhasiat pada anak-anak dibandingkan al-feshdu, demikian juga bagi mereka yang tidak berapa sesuai untuk menjalani al-feshdu. Di kalangan tabib juga menegaskan bahwa di negeri-negeri panas, bekam lebih bermanfaat daripada al-feshdu. Namun disarankan untuk melakukannya di pertengahan bulan atau sesudah pertengahan bulan. Secara umum, pada tanggal 1/4 akhir tiap bulannya, itulah yang terbaik. Karena pada awal bulan, darah belum bergejolak dan belum meningkat. Dan pada akhir bulan, darah sudah tenang kembali. Dan di pertengahan bulan atau setelahnya beberapa hari, darah berada pada puncaknya. Penulis Al-Qanun berkata, dianjurkan bekam bukan pada awal bulan, karena komposisi unsur-unsur darah belum bergejolak pada saat itu, juga bukan pada akhir bulan, karena pergolakan darah sudah berhenti. Tetapi yang benar adalah di pertengahan bulan, ketika komposisi unsur-unsur darah dan frekuensinya meningkat tajam, sesuai dengan memuncaknya cahaya bulan. Syarat-syarat al-feshdu. 1. Tidak boleh dilakukan pada anak kecil, kecuali dalam keadaan darurat dan harus seizin kedua orang tuanya atau walinya. 2. Tidak boleh juga dilakukan pada orang yang sudah tua dan kelihatan lemah, juga pada budak kecuali seizin majikannya. 3. Jika urat venanya cukup tipis, maka dilakukan feshdu dengan cara memanjang arah membujur vertikal. 4. Jika al-feshdu dilakukan pada anak kecil atau orang kurang waras gila, maka feshdu harus dilakukan tidak terlalu lebar, goresan kecil. 5. Jika al-fashdu dilakukan pada urat kepala, dahi, belakang telinga atau bawah lidah, maka leher harus diikat.